Apakah sudah terlihat, Bu, share screen-nya? Sudah, silahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai output SPSS saya mengenai asumsi klasik dan regresi linear berganda. Sebelumnya, untuk judul penelitian saya yaitu determinan penggunaan informasi akuntansi pada industri kecil dan menengah di Kota Batam. Determinan sendiri terdiri dari tingkat pendidikan, gender, skala usaha, umur usaha, umur usaha, pengetahuan akuntansi, dan juga pelatihan akuntansi. Pada bimbingan sebelumnya, saya sudah melakukan pengecekan kembali untuk hasil tabulasi saya, karena nilai konstanta saya di sini negatif. Nah, setelah saya melakukan pengecekan ulang, hasilnya tetap negatif, Bu. Jadi bagaimana ya, Bu, menurut Ibu? Kalau menurut Gus Doli gimana? Buku yang udah kamu baca? Kalau menurut di situ dia menjelaskan misalnya untuk nilai konstanta minus 1,497 itu apabila variabel X sama dengan 0, maka nilai konstantanya Bukan itunya, Mbak. Tapi nilai konstantamu itu nggak signifikan itu loh. Dan minus lagi. Yang dilihat bukan betanya ini, tapi ini loh. T sama signifikannya itu loh. Kan kalau secara itunya nggak signifikan kan ya? Iya, Bu. Iya. Nah, kalau nggak signifikan konstanta saya, kata Ghazali apa? Saya kemarin lihat di situ, Bu, hanya interpretasi yang seperti saya sebutkan tadi, Bu. Iya, kan harusnya kan katamu kan kemarin kan juga kamu udah baca kan katanya harusnya signifikan toh dan harusnya tidak negatif kan minggu lalu itu. Iya kan di Ghazalinya. Kamu udah coba cek ulang datamu ah? Iya, Bu, sudah, Bu. Saya sudah Ada cek. yang aneh nggak? Tidak, Bu. Hmm. Mungkin kalau kamu yang cek coba minta tolong temenmu lah cek itu. Feeling saya sih ada yang aneh, mungkin ada yang kepencet angkanya atau apa kan gitu. Soalnya biasanya kalau ngelihat dari datamu itu kan banyak yang signifikan tuh variabelmu. Ada dia dari 6 variabel saya, Iya, iya, signifikan tidak iya, ternyata. banyak signifikan. Masa secara ininya nggak signifikan kan gitu ya? Dia setengah-setengah gitu, Bu. Misalnya 3 variabel saya ada yang Mana berpengaruh. nggak setengah itu semua cuma dua yang nggak signifikan dari situ. Lihat dari testatnya itu aja semuanya udah signifikan. Hanya variabel tingkat pendidikan sama gender kan yang nggak signifikan. Pengetahuan. Signifikan itu Mbak 1,8 T-statnya di atas 168 kan signifikan di level 10%. Yang tabel T ini dia bukannya membandingkan dengan yang T tabel itu ya, Bu? Loh, kamu belajarnya Ghazali, tanyalah sama Ghazali. Baca hipotesis itu tidaklah selalu melihatnya signifikan. Kamu baca lagi lah. Kalau kamu baca jurnal internasional yang dilihat jarang melihat membahasakan signifikan, justru melihatnya testatnya itu. Tuh. Nah, saya curiganya itu, Mbak, kecuali ya. Ini common sense aja gitu. Kecuali datamu ini nggak ada yang signifikan variabelmu ini gitu. Tuh. Eh, ya saya nggak tahu sih, tapi nggak tahu sih kalau nanti yang uji ya. Tapi saya common sense-nya itu harusnya gitu ya. Harusnya itu kamu juga kemarin minggu lalu juga bilang kan harusnya itu kan signifikan kan dan nggak negatif harusnya. Tuh. Terus itu ya harusnya itu signifikan dan harusnya tidak negatif. Itu. Harusnya kalau harusnya lihat data mentahnya dulu, kamu cek dulu.
kemungkinan besar adalah salah penginputan entry data. Kemungkinan besar ya. Tuh, harusnya kamu mungkin ini contoh misal aja gitu. Harusnya misalnya kamu ngekliknya harus diinputnya angka 1, mungkin kepencet jadinya 100 atau 10 kan gitu. Tuh, itu kemungkinan ya, kemungkinannya biasanya kayak gitu itu. Biasanya yang menyebabkan ini itu. Ya kalau ini ya udah orang kita juga nggak bisa ngomongin ya. Ya kalau kita ngomongin terkait dengan data kan ya kita nggak bisa ngomong lebih lanjut gitu. Kalau ya sudah, kalau hasilnya mau digapain lagi gitu ya tadi ya kamu harus siapin jawaban. Kalau nanti ditanyain kok konstantanya nggak signifikan dan nilainya negatif kan. Itu kamu harus siapin jawabannya karena secara keilmuannya ya, iya nggak? Iya, kemarin kan Bu saya sempat kemarin hari Selasa saya sharing sama Pak Arief Bu tentang nilai konstanta saya kan negatif gitu kan Bu. Terus saya jelasin yang interpretasi yang saya sebutkan sebelumnya gitu kata Pak Arief, nggak apa-apa kalau konstantanya ini negatif gitu Bu. Bukan kata, kamu jangan menyebutkan merek, Mbak. Ini bukan soal mengadu ininya, tapi secara keilmuannya. Kamu bacanya buku statistiknya. Berarti Bu untuk Tuh, ya case ini harusnya kamu bacanya adalah baca buku statistiknya. Tuh, kalau ya nanti kamu siap-siap aja. Nanti kalau misalnya ada pembimbing ujinya nanti suruh revisi itu ya kemungkinan besar suruh nguji ulang kan gitu itu kan kemungkinan kan gitu uji ulang tuh. Tapi kalau yang dia nggak terlalu ngeh ya nggak tahu juga. Tapi kalau yang ngerti statistik dosennya statistik biasanya itu jadi concern itu biasanya. Itu Mbak Septa. Ya kalau sudah dicek kamu udah ngecek dan ya sudah ya kita mau ngapain lagi. Kalau saya curiganya di input data ya, kalau saya curiganya di input data. Itu aja sih. Iya kan kita nggak bisa ini kan. Soalnya secara kan gini loh Mbak. 2 ditambah 2 kan gitu. Harusnya kan 4 ya gitu. Kenapa kok jadinya minus kan gitu. Itu kan secara keilmuannya statistik kan gitu loh Mbak. Tuh. Oke, jadi itu Mbak Septa. Jadi kamu coba ceknya lagi bukunya Ghazali. eh, Ya, kamu harus siapin jawabannya bukan kata Pak Arief, bukan kata merek yang lain. Kamu harus pakai buku, ini karya ilmiah harus berdasarkan referensi jurnal atau buku. Kemarin kan kamu bacanya dari bukunya Ghazali kan? ya Ya, ya harusnya pakai interpretasinya ya dari bukunya Ghazali. Itu Mbak Septa. Oke, silahkan dilanjutkan. Ibu saya boleh nanya lagi nggak Bu? Nanya apa? Berarti Bu maksud Ibu itu nilai T dan nilai T-nya ini harus positif ya Bu? Nggak signifikan, Mbak, bukan positif. Oh Ya berarti negatifnya juga iya, nggak signifikan juga iya. bukan bukan dari konstantanya ya Bu? Iya kan, itu kan nilai konstanta, Mbak. Yang dilihat kan bukan unstandardized-nya, yang dilihat kan nilai T stat sama signifikannya itu. Jadi ini kalau negatif nggak bisa ya Bu? Kamu baca lagi lah. Udah kalau nanya lagi berarti saya Ibu Naniknya ini karyanya Bu Nani jadinya. Oke baik Bu. Iya. Udah sambil kamu ngerjain analisisnya ya, yang di artikelnya itu. Sambil nanti kamu cari jawabannya itu. Ya, baik terima kasih Bu. Mm. Oke, selanjutnya siapa?
Izin saya, Bu. Silahkan. Izin saya screen ya, Bu. Ya. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah, Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Noni dan teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil yang telah saya buat dari hasil revisi minggu lalu. Revisi minggu lalu itu ada di latar belakangnya itu pada jenis UMKM, satu jenis UMKM saya pilih yaitu jajanan kuliner yang ada di Bengkong Laut Golden City. Itu saya mengambil minuman milkshake yang lagi banyak di sana. Soalnya di sana tuh banyak kali jajanan minuman milkshake yang jual di sana, Bu. Terus di latar belakang juga pada penelitian terdahulunya itu saya belum ada menaruh uji variabel yang diteliti oleh peneliti. Di sini dia mengambil uji variabel uji T sama uji moderasi. Terus di perumusan masalah ini juga saya merubah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi UMKM minuman milkshake menggunakan e-wallet sama dampaknya e-wallet pada UMKM itu. Kemudian di tujuan ini juga menyebutkan apa saja yang membuat UMKM itu menggunakan e-wallet. Terus di sini manfaatnya udah saya sebutkan, ada manfaat bagi konsumen dan manfaat untuk UMKM. Kemudian batasan masalahnya ini saya meneliti pada UMKM minuman milkshake itu dan hanya meneliti UMKM yang menggunakan e-wallet saja. Lalu di sini ada teori kemarin sudah ini, tapi kemarin saya sebenarnya mau menaruh teori UTAUT 2, cuman belum saya taruh di sini, Bu. Belum saya jelasin di sini. Kemudian ada literatur yang kemarin, dan saya udah hipotesis ini saya replikasi dari penelitian terdahulu, itu dia ada 13 hipotesis. Tapi belum saya uji coba pakai SPSS, Bu, baru saya ketik di sini aja. Metodenya. Baru sampai situ, Bu, saya. Oke, sudah cukup? Sudah, Bu. Oke. Boleh geser ke atas tadi yang apa? Milkshake ya? Iya, milkshake, minuman Oke, milkshake. minuman milkshake. Ini datanya Anda harus berdasarkan data ya. Iya, Bu. Ada berapa banyak yang jualan milkshake? Kamu hanya fokusnya hanya di Bengkong City. Iya. Kamu harus tahu berapa banyak. Terus milkshake-nya jenisnya udah melakukan observasi belum? Tuh, kalau ada datanya lebih enak kan, dapat data dari mana ada berapa banyak kan gitu. Soalnya ini kan Anda sudah langsung spesifik nih di Bengkong Laut Golden City kan gitu. Iya. Ada berapa penjajah yang jual kan situ. Jangan-jangan nggak nyampe 10. Jangan-jangan nggak nyampe 30. Nanti kalau kamu ngolah datanya nggak masuk memenuhi softwarenya. Tuh. Terus kedua adalah kenapa milkshake kan gitu. Tadi kan ini baru asumsi Anda kan gitu. Ada yang pernah riset nggak bahwa milkshake itu beneran lagi booming dan yang lagi disukai oleh masyarakat sekitar? Tuh. Belum saya cari sih, Bu. Ya kan gitu. Nah, jadi kalau kita mau spesifik sesuatu itu ya harus ini gitu. Kalau Anda memang belum punya data, ya cukup aja UMKM
di daerah misalnya di Kota Batam, kamu sebutkan cukup di misalnya Bengkong itu kecamatan ya. Iya, Kecamatan. Nah, kecamatan Bengkong yang menggunakan e-wallet itu jauh lebih general dibandingkan kalau ini kamu sudah nyebutkan milkshakes, nanti kalau penguji nanya emang ada berapa yang menjual milkshakes, kan pasti kan gitu. Itu kan terkait dengan populasi Anda kan? Iya. Iya nggak? Iya, Bu. Nyampe nggak nanti 30? Kemarin saya kan sering kan buat jajan ke sana. Lah iya, nyampe Jadi, nggak nanti 30? Terus 30-nya nah, itu beneran nggak pakai e-wallet? iya sih, udah hampir 30 sih, Bu. Cuman Eh, belum, saya kalau lihat sekilas sih, biasa kan kalau ada yang pakai e-wallet tuh ada pakai eh, apa kode QR gitu kan, Bu. Itu cuman beberapa e-wallet aja, beberapa UMKM aja sih yang ada kode QR-nya gitu. lah iya. Sampai 30 kayaknya. Lah iya, itu kan baru standar minimal ya. Jadinya nanti sia-sia punyamu hasilmu itu. Kalau saran saya mendingan ya udah cukup constraint-nya batasannya adalah e-wallet dan Anda batasin di Kecamatan Bengkong. Jadi Anda nggak hanya terbatas itu yang jualan milkshake, kan yang jualan yang pakai e-wallet kan nggak hanya milkshake kan? Enggak, Bu. Iya. Dan Anda kan bisa bisa jauh lebih mengeneralisasi gitu dibandingkan hanya milkshake itu kan orang kalau haus kan nggak harus minum milkshake kan, bisa minum air putih kan. Iya. Iya nggak? Iya, lebih sehat. Eh, iya nggak, bukan soal sehat dan ininya, tapi itu kan sebenarnya minuman kan, maksud saya kan Iya, gitu, iya kan? Dan iya, Bu. minuman kan gitu. Dan itu kan nggak harus ini. Kalau saya sih lebih menyarankan ya sudah yang menggunakan UMKM yang digunakan e-wallet di langsung aja sebut peneliti hanya tadi Bengkong kamu sebutkan kenapa Bengkong dan sebagainya. Tuh. Itu dibandingkan Anda langsung ambil milkshakes ini gitu. Itu jauh lebih kamu gampang nanti dapatin respondennya, Mbak. Hmm. Dibandingkan Anda milkshake belum tentu nanti orang yang jualan milkshake mau ngisi kuesionermu kan? Iya, Ya nggak? betul. Iya, Udah betul. udah ininya terbatas. Kan kalau kita ngeriset itu juga harus ngebayangin kira-kira nanti mau nggak ya dia ngisi kan gitu. Iya. Ya kan harus harus ini gitu. Itu sih kalau yang di itunya gitu. Yang nanti tinggal disesuaikan aja. Ya udah yang menggunakan e-wallet yang kan gitu jualannya kan gitu UMKM yang berjualan di Kecamatan Bengkong, Kota Batam. Sudah cukup itu aja. Baik, Bu. Terus kalau kamu mau ngejelasin Bengkong mungkin bisa kamu tambahin lihat datanya BPS berapa jumlah penduduknya bla bla bla. Nah itu sebenarnya dasar nanti waktu kamu di metodologi risetmu gitu loh. Baik, Bu. Eh, Jadi saya Iya. ikutnya lagi. Oke, terus nanti tinggal di ini ya kata-kata milkshake dan sebagainya itu tinggal kamu sesuaikan. Oke, terus tadi rumusan masalahnya. Rumusan masalah ya, Bu? Apa iya kan tadi? Ya, keputus tadi, Bu, internet saya. Oh, oke, yang rumusan ini kan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi UMKM kan gitu. Nah, faktor-faktornya ini harusnya di mana? Hmm, di latar belakang Anda sebutkan mau yang mana aja variabelnya. Soalnya tadi di akhir tadi waktu kamu nyebutin hipotesis, kamu mau bikin 13 hipotesis. Saya langsung, hah? 13 hipotesis? Serius? Sedangkan di sini Anda hanya cuma faktor-faktor saja gitu. Harusnya di latar belakang disebutkan variabel yang tadi punyanya ini tuh yang signifikan variabel apa sih? Yang nggak signifikan apa gitu. Sehingga nanti muncul di situ. Jadi nggak semuanya yang itu kita ikutin gitu. Oh, berarti bisa ngambil beberapa hipotesis dari referensi artikel ini aja ya, Bu? Nggak usah semuanya. Ya makanya saya nanya, soalnya di latar belakangmu nggak kamu sebutkan kan berapa banyak variabel yang di itu? Iya. Ada nggak disebutin tadi latar belakang? Belum ada, Bu. Iya, sehingga kan muncul di sini kan. Iya. Sebenarnya kan cukup
cukup saja kalau di rumusan masalahmu cukup ada determinan atau faktor-faktor yang mempengaruhi UMKM. Cukup aja itu. Jadi yang nomor 2 kan saya nanya lagi nih. Bagaimana kamu menjawab dampak itu? Ukurnya pakai variabel apa? Kan gitu. Sebenarnya kan cukup rumusan masalah itu nggak perlu banyak-banyak. Tapi adalah yang paling penting adalah kalian tahu bagaimana menjawab rumusan masalah itu. Dengan dasar teori apa, dengan menggunakan metodologi apa. Betul, Mbak Ipe. Jadi Iya, Bu. cukup satu saja sudah cukup, tapi faktor-faktornya apa? Nah, itu di latar belakangmu harusnya sebutkan. Ya tadi kan di hipotesis kamu kan nyebutin ada 13 faktor ya. Iya, Harusnya di latar belakang kan disebutkan itu bahwa punyanya si A ini kan gitu. Siapa sih tadi ininya? kapor, Bu, kapor. Kapor itu meneliti sekian faktor gitu, sekian variabel, 13 variabel. Ya udah kamu bilangnya di situ dan 13-13-nya Anda mau pakai. Berarti kamu kan cukup faktor-faktor yang mempengaruhi UMKM Kota Batam menggunakan e-wallet kan itu sesuai dengan judulmu kan? Iya, Sudah. Bu. Rumusan masalah itu nggak Panjang. perlu satu iya. Saya kira harus lebih dari satu, jadi. Ya kan tadi kecuali kalau kamu nyebutin ya kebanyakan cukup aja Iya. faktor-faktor yang mempengaruhi UMKM Kota Batam menggunakan e-wallet. Tuh. Tapi di latar belakangmu tadi ditambahin faktor-faktor yang punyanya Kafur itu apa aja yang signifikan. Kamu kan mau replikasi kuesionernya dia juga kan? Iya, Bu, replikasi juga. Ya sudah berarti semuanya kamu sebutkan di latar belakangmu itu. Oke, terus di batasan masalah. Oke, yang lainnya nanti disesuaikan ya. Yang tadi batasan masalahnya, tadi kan penelitian ya tadi menggunakan ya tadi khusus UMKM yang sudah menggunakan e-wallet di Kecamatan Bingkong. Yang sudah, yang belum kan nggak perlu ngisi kuesionermu kan? Iya, yang nggak perlu. Iya, iya. Terus yang nomor 2 itu ya tadi faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan e-wallet diukur dengan 13 variabel yang diadopsi dari si penelitinya tadi sebelumnya. Tuh, itu namanya batasan masalah, Mbak. Ya, Ya. baik, Bu. Ya. Oke, terus kajian teorinya tadi belum dijelasin yang terakhir Ya, ya. yang UTAUD, Bu. Oke, terus kajian literaturnya kemarin kayaknya sudah saya suruh ini ya. Emang namanya Aswarya Kapur ya? Emang Ini, Bu. bukannya nama belakangnya aja ya? Saya pakai apa namanya? Coba klik Eh, reference. pakai apa Nah, ya? iya klikin reference itu. Ini. Oke. Coba diklik apa style? American apa style. Oke, sudah. Namanya sepanjang itu. Iya, Bu. Saya langsung dari Mendeley langsung keluar Aswara Kapur. Aswaria Kapur. Coba diedit nanti dicek lagi ya. Iya, Bu. Nanti saya cek lagi. Dicek lagi. Harusnya Kapur aja kan. Oke, terus, nah ini di sini tuh pun belum kamu sebutkan kan variabel Iya, yang variabelnya. iya. Ini kan cuma hasil yang sudah diteliti oleh peneliti menunjukkan hasil yang sudah diteliti oleh peneliti pusing yang baca nanti. E-wallet memiliki pengaruh positif dalam transaksi. Nah, pengaruh positifnya itu apa aja? Tadi kan ada 13 variabel ya. Yang berpengaruh positif itu apa aja? Itu yang harus disebutkan dan itu yang harus kamu uji gitu loh. Nah, oke. Yang maaf Bu, yang 13 itu saya kan ada baca kan Bu. Ini dia dari 13 itu ada 4 hipotesis yang nggak mendukung. Berarti 4 ini nggak usah saya Ya apa? nggak apa-apa, kan di tempat dia aja yang nggak mendukung. Siapa tahu di tempatmu terdukung. Kan kamu mau replikasi. Iya betul. Iya. Iya kan nggak apa-apa. Baik, Bu.
Mm-mm. Oke, terus sama sih kayaknya ini variabel-variabelnya juga belum Iya, kamu sebutkan belum. semuanya. Mm-mm. Supaya nanti kenapa sih perlu variabelnya disebutkan? Supaya Anda mempermudah untuk membuat hipotesis. Hmm. Hipotesis itu kan bahasa Anda sendiri, bukan nyontek kan? Iya, Bu. Mm-mm. Tuh. Coba lihat di bahasa hipotesismu, konstruk hipotesismu gimana? Itu kan keuntungan relatif kan gitu. Ya kan? Iya, Harusnya sini kan dijelasin keuntungan relatif itu apa sih? Kan gitu ya. saya bingung. Masih di hipotesis ini saya bingung, Bu. Lah iya lah karena kamu bacanya nggak komprehensif itu. Kan harusnya kan setiap peneliti itu kan dia mengukur variabelnya pakai berapa variabel. Sama sebenarnya konsepnya mau data sekunder ataupun data primer sama Mbak pemahamannya. Gini kan keuntungan relatif diukur dengan apa kan gitu. Dan harusnya kan di sini kan si persepsi kan? Iya, Ya kan? persepsi. Iya nggak? Iya. Iya kan? Harusnya persepsi kan? Persepsi si konsumen mengatakan bahwa relatif itu dikatakan mudah. Itu apa sih kan gitu? Menguntungkan itu apa kan gitu? Iya, Ya nggak? Dan iya, itu Bu. kan dan itu kan harusnya tadi Anda pakai penelitiannya siapa? Oh, si Syakar menemukan bahwa keuntungan relatifnya diukur pakai apa. Terus punyanya si Cahula atau Joshi ini ngukur keuntungan relatifnya pakai apa. Sehingga kamu kan gitu ya. Dengan adanya keuntungan relatif kan gitu, konsumen mau menggunakan e-wallet kan gitu. Iya, Itu kan harusnya hipotesisnya bunyinya gitu kan. iya, Bu. Coba aku lihat. Iya, positif. Langsung ke adopsi. Iya kan bukan niat adopsi, menggunakan kan Menggunakan. sebenarnya. Iya Iya, kan? Iya kan? menggunakan. Iya, Bu. Mau menggunakan e-wallet kan gitu. Ini kamu copy apa? Iya. Google Translate ini biasanya kayak gini. Aneh bahasanya. Iya, Bu. Hmm. Ya kan gitu. Makanya kenapa kok di apa di dosennya Metopen itu kalian suruh baca 10 artikel itu baca itu beneran dibaca ya, baca dan dipahami cuma bukan bukan Google Translate itu. Dibaca beneran gitu. Itu tuh tadi udah saya kasih tahu satu. Sama tadi kemudahan. Kenapa sih konsumen itu mau menggunakan e-wallet, UMKM itu mau menggunakan e-wallet kan gitu kan. UMKM-nya kan yang di ini. Iya, Bu, UMKM. Heeh, ya kenapa mau menggunakan ini? Ya tadi faktor kedua adalah kemudahan usaha. Yang dimaksud kemudahan usaha itu diukur pakai apa? Ya kan? Iya, Bu. Kemudahannya itu seperti apa? Nah, itu kan harusnya di bahasa itumu. Ya kan dengan adanya Iya. kemudahan usaha, maka UMKM mau menggunakan e-wallet kan gitu. Terus ketiga, kondisi infrastruktur yang menguntungkan. Berarti apa coba ini? Hah? Infrastruktur di sini saya baca kayak lingkungannya gitu loh, Bu. Sekeliling lingkungan sekelilingnya gitu. Yang Nah, buat ah, dia pakai e-wallet. iya, berarti harusnya apa coba? Environment-nya kan? Iya. Iya. Harusnya kan yang diukur environment-nya. Ya UKM-UKM itu mau menggunakan e-wallet. Kenapa? Karena lingkungan sekitarnya. Ya kan berarti kan? Ya kan? Coba bahasa hipotesmu gimana? Ah. Hmm. Oke, terus apa lagi? Safety. Ya, ini dibaca betul ya. Ini banyak nih. Kalau 13, aduh udah kebayang Iya. nih. Ini baru nyampe keempat lagi. Nah, dibaca lagi, baca yang benar kajian literaturnya Mbak IP. Iya, Bu. Nanti saya baca Mm-mm. lagi. Baca yang benar itu kamu paham ya, bukan hanya ini nih. Oh, nilai yang dirasa memediasi ya, nilai yang dirasa ini apa pula nih?
Berarti ini nanti nguji moderasi dan moderat ya? Kalau yang Mediasi. Mediasi, berarti kamu menggunakan variabel mediasi ya? iya, kalau yang iya sih Bu. Kalau replikasi dari ini dia pakai mediasi, ya moderasi. Moderasi atau mediasi? Beda, moderasi sama mediasi loh. Beda ya Bu. Beda. Nah, kamu baca dulu, pastiin dulu bacanya artikelnya. Iya Bu. Terus nanti di konstruk hipotesismu juga beda, bahasanya berbeda. Bahasa memediasi dan memoderasi itu berbeda. Bahasa hipotesisnya itu beda. Dan ngujinya nanti juga beda. Aduh. Iya, ngujinya nanti juga beda. Moderasi dan mediasi. Moderasi itu berhubungan dia letaknya di tengah. Kalau mediasi dengan atau tanpa melalau dia bisa terjadi hubungan. Tuh, itu namanya mediasi. Ya. Ya itu Mbak, pastiin dulu Mbak itumu. Jadi di konstruk hipotesis ini sebenarnya tinggal pemahamanmu aja Mbak, nggak usah pendapatnya yang lain itu cuma berapa kalimat gitu. Karena kenapa? Karena pendapat-pendapatnya yang lain tadi sudah kamu taruh di kajian literatur itu. Jadi tinggal argumen Anda aja di hipotesis ini. Ya, Bu. Nggak perlu banyak-banyak, paling 2 paragraf udah cukup. Iya. Oke, sudah? Udah kayaknya Bu. Baru sampai situ saya. Oke, sip. Nah, jadi metodologinya tadi sama tadi, kan pasti nyebutin populasi dan sebagainya. Ya tadi harusnya kan itu yang nyambung di latar belakang tadi ya. Iya Bu. Oke. Baik, terima kasih pada Bu Nani. Oke, sama-sama. Diperbaikin segera ya Mbak Ipe. Iya Bu. Oke. Next, siapa lagi? Iya Bu, maaf Bu. Saya mau nanya Bu, tentang yang laporan kartu bimbingan magang buat, iya Bu, kartu bimbingan bagian magang itu Bu. Itu kan kemarin pas kita bimbingan pertama itu Ibu ada nyebutin buat kartunya itu ditulisnya pas Ibu udah replay kalau kita udah nge-Gmail Ibu kan Bu. Tapi kan ini kita ngumpulnya di learning, jadi mana itu Bu? Nanti ya saya komen di learning ya. Oh. Di learning itulah nanti ini saya komenin. Ya, baik, Iya, Bu. belum sempat ya. Ini udah minggu ke-5, udah 5 belum saya ini ya. Utang saya banyak ya berarti ya. Oke, semoga cukup waktunya nanti. Baik Bu, terima kasih Oke, Bu. sip. Ayo next siapa? Saya ya Bu. Silahkan. Siapa ini? Silahkan switch siapa dulu. Nanti saya nggak ada yang. Siapa tadi Bu yang duluan? Siapa? Yosep ya? Kak Nita dulu, Bu. Oh, boleh nih. Boleh kok. Oke. Izin ya Bu, saya share screen. Silahkan. Udah kelihatan belum Bu? Udah kelihatan Bu? Sudah, Mbak. Oh, oke. Oke, selamat malam Bu Nani dan rekan-rekan sekalian. Di sini saya akan menjelaskan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh COVID terhadap kinerja keuangan perusahaan makan minum yang ada di Indonesia. Nah, minggu lalu itu saya nggak bisa ikut bimbingan karena kurang enak badan, Bu. Jadi baru minggu ini kembali memberikan hasil revisi. Kemarin itu revisinya itu di bagian latar belakang kemarin Ibu meminta buat kalau bisa penelitian yang ada kata-kata penelitian ini itu diganti oleh langsung ditulis penelitian yang dilakukan oleh penulis riset sebelumnya. Jadi udah saya ganti nih Bu di sini.
Kemudian selanjutnya itu di rumusan masalah sama tujuan, manfaat, dan ke belakang itu. Nah, kemarin Ibu kan nanya itu mau uji beda atau gimana. Nah, kemarin tuh saya udah baca-baca ulang hasil-hasil riset sebelumnya gitu, Bu. Nah, kalau di situ tuh dibilang pengaruh COVID ini tuh berpengaruh tuh pas selama jadi COVID ini tuh sebagai periode di mana apakah perusahaan ini tuh mampu membukukan kinerja keuangan yang bagus atau tidak. Jadi COVID ini tuh di sini sebagai timingnya gitu, Bu, kayak periodenya aja. Jadi bukan berarti COVID yang tinggi pasti perusahaan itu tidak perform. Nah, gitu. Habis itu, nah di tujuan penelitiannya ini juga udah saya rubah sedikit supaya lebih jelas kalau periode COVID itu sebagai timing di mana apakah perusahaan itu mampu perform ketika pandemi atau tidak. Kemudian juga sudah saya tambahkan di kajian teori, ada teori sinyal, terus ada teori keagenan atau agensi teori, dan struktur modal. Kemudian saya menjelaskan lagi mengenai variabel-variabel yang akan dipakai, itu ada leverage, kemudian profitability, likuiditas. Kemudian ada kajian literatur juga, cuman kajian literatur ini belum saya tambah karena tadi kan habis lihat punya IP ternyata variabelnya belum ditulis, jadi tinggal variabelnya aja belum saya tulis, Bu. Kalau untuk tujuan, sampel, terus metode penelitian yang dilakukan dan hasil sudah saya cantumkan di sini. Sekian nih, Bu. Oke, Mbak Tania. Ya, Bu. Oke. Untuk ini ya, tadi Anda bilang bahwa timingnya berarti uji beda. Kalau pakai timingnya adalah Ya, Bu. COVID-nya adalah timing, berarti uji beda. Kalau uji beda berarti Anda akan menguji sebelum dan sesudah COVID. Terdapat perbedaan nggak kan gitu. Nah, variabelnya berarti kalau itu berarti rumusan masalahnya adalah mana tadi? Ini, Bu. Nah, rumusan masalahnya bukan bagaimana kinerja, tapi adalah bagaimana perbedaan kinerja perusahaan sebelum dan sesudah COVID. Oke, Bu. Tuh. Jadi bagaimana kinerja perusahaan sebelum dan sesudah COVID. Nah, kalau sebelum dan sesudah COVID, berarti nanti baru Anda bilang itu kinerjanya Anda mau ngukur pakai apa kan gitu. Iya, benar, Bu. Tuh. Berarti kan, Bu, di riset sebelumnya kan mereka rata-rata itu pakai uji T-test. Uji T-test itu uji beda kan, Bu, ya? Waxilon range apa gitu kemarin namanya. Ya, kamu nanti cari dulu, baca dulu lah. Baca statistik, nanti yang jadi, masa Bu nantinya yang baca. Oke, Kamu siap, baca Bu. bukunya, biasanya kalau mahasiswa sukanya bacanya bukunya Ghazali kan, bacalah buku Ghazali Oke, uji siap, Bu. beda. Siap. Ada. Terus yang nomor 2 itu sebenarnya nggak perlu kalau kamu adalah tadi itu bahwa kamu hanya melakukan uji beda, tinggal kamu bilang aja. Variabel yang kamu ukur kan itu? Iya, ini Bu variabelnya ada leverage, likuiditas, Leverage ya. profitability. Nah, itu kamu jawabnya di batasan masalah bahwa yang mau diukur kinerja keuangannya adalah leverage, likuiditas, dan profitabilitas kan? Oke, siap, Bu. Berarti ini langsung gini aja. Oke, Bu. Siap. Di batasan masalahnya Anda bilang ya tadi bahwa kinerja keuangannya diukur dengan variabel, nah itu. Ini ya, Bu, berarti ya. Ya. Terus yang Nah, objeknya itu tetap dimasukin, Bu. kamu itu ngadopsi punya pengukurannya siapa itu yang nomor 1 itu? Kamu jelaskan Saya di sini. ganti ini, Bu. Kemarin kan pakai Gaisani kan, Bu. Terus saya baca-baca kok dia itu ternyata cuma neliti satu perusahaan aja, Bu. Jadi saya rasa kan sampel saya ini makainya perusahaan terbuka.
Terus sampelnya juga pasti lebih banyak kan, Bu. Jadi saya ganti ke Devi et al, Bu. Jadi Iya, saya kamu sebutkan di situ. oh, oke, Bu. Mm-mm. Sebutin Oke. penelitian terdahulunya berarti ya, Bu ya. Pengukuran variabel leverage, likuiditas, probabilitas dan ukuran perusahaan mengadopsi siapa tadi kan gitu. Oh, oke, siap. Terus variabel independennya apa? Independennya COVID, Bu. COVID kan eventnya. Event kan bukan sebagai Oh, kamu tapi Ibu, cuman dia di kamu kayaknya belum paham ya. Baca dulu lah nanti bukunya iya, Gozali. tapi itulah, Bu. Uji Di risetnya bedanya. itu dia bilang independennya COVID, Bu. Iya, kamu baca dulu. Kamu belum tahu uji beda itu apa sih yang harus diperhatikan, apa aja variabel dependen dan independennya itu. Oke, siap, Bu. Oke, terus kalau yang kedua itu berarti batasan data. Sebelum COVID kamu ngambil berapa tahun, sesudah COVID kamu ngambil berapa tahun. Oke, siap, Bu. Kan uji beda kan tadi Anda bilang kan? Iya, iya. Iya, Iya. siap, Bu. Betul. Jadi perusahaannya tetap tadi nama perusahaannya yang tadi apa tadi minuman ya? Iya, Bu. Sebelum COVID kamu ngambil berapa tahun dan sesudah COVID kamu ngambil berapa tahun. Oke, Bu. Nanti Oke, saya nah perbaiki. terus kajian teorinya Ada yang teori yang kemarin tuh Ibu signaling bilang teori, terus mana lagi? ada ini yang Ibu bilang pagenan, udah saya tambahin juga. Cuman kayaknya Oke. ini cukup. Kalau Capital satu paragraf structure. boleh, Bu ya? Boleh. Tapi nggak kamu sebut Jason and McLean. Ya dikaitkan dengan teorimu lah, dikaitkan dengan topik penelitianmu. Oke, siap, Bu. Capital structure, terus apa lagi? Sama yang terakhir yang kayak gini, Bu, yang leverage yang Positive accounting teorinya belum ada. oh, oke, siap, Bu. Apa tadi, Bu? Positive accounting theory ya, Bu ya? Iya. Oke, siap, Ibu. Nanti saya Oke, tambahin berat. saya nggak tahu sih leverage ini tuh masuk teori ya? Kalau kalau di penelitiannya iya, Bu. Jadi makanya Nggak dia tahu sih, saya nggak tahu sih kalau saya sih yang namanya teori kajian literatur itu kan grand teori ya, yang namanya iya. grand teori itu tadi ya itu. Saya nggak tahu kalau ini masuk teori. Nah, kamu cari dulu deh. Saya nggak tahu kalau leverage dan sebagainya itu masuk teori ya. Oke, Ya siap, Bu. grand teorinya kalau riset itu ya tadi itu. Oh, berarti kalau misalnya seandainya emang nggak dipakai, berarti grand teori yang saya pakai ada 4 ya, Bu, ditambah yang tadi yang positif akuntansi. Oke, baru sampai situ aja sih, Bu. Sama yang ininya, yang kajian literaturnya. Oke, coba stop dulu situ. Bertujuan menyelidiki wilayah Jinashan menggunakan metode. Oke, nah ini yang sama nih tadi kayak punyanya Ipeh nih. Variabel yang diukur Shen itu apa aja? Belum kamu Iya, sebutkan di situ. Terus yang signifikan variabelnya apa aja? Kamu sangat berpengaruh negatif. Yang sangat berpengaruh negatif itu variabel yang mana? ya, iya, Bu, iya, iya. Sip, Ya, sip. jadi baca artikel itu minimal Anda tahu tujuan penelitiannya, kan gitu ya. Terus kedua, dia menjawab tujuan penelitian itu pakai apa, metodenya pakai apa, variabel yang digunakan apa, cara ngukurnya bagaimana, terus ngolah datanya pakai apa, barulah Anda bilang hasilnya ini loh, gitu. Ini kamu cuma nyebutin apa data yang dipakai inilah yang diukur pakai apa. Cuma Oh, ngomong datanya doang. ya, Bu, Metodenya ya. yang dipakai apa, variabel yang diukur berapa banyak, dan bagaimana hasilnya. Ini kan cuma COVID sangat berpengaruh negatif. Nah, yang berpengaruh negatif itu variabel apa? Tuh. Sama Oh, kayak tadi yang punyanya Ipeh tadi, sama iya, sebenarnya konsep memahami artikel, baik itu data sekunder ataupun data primer. iya. Hmm.
Sama sih, berarti ke bawahnya tinggal tambah variabel sih, Bu, soalnya belum saya tulis. Oke. Oke, siap, Bu. Oke, dah. Eh, Sama coba nanti sepertinya dicek lagi tuh. Soalnya nanti akan kenapa itu? Nanti akan ngefek kelihatan waktu kamu bikin pengembangan hipotesis. Itu kelihatan sekali kalian hanya baca abstrak dan beneran baca artikel beneran. ya, Bu. Itu ketahuannya waktu pengembangan hipotesis. Karena apa? Pengembangan hipotesis itu setiap peneliti punya persepsi yang beda-beda. Meskipun topiknya sama. Dan itulah ciri khas kalian tuh di situ. Sama kayak di latar belakang. Oke, udah Oke, siap, Bu. itu? Oke. Oke. Berarti latar belakang saya udah oke ya, Bu, ya. Kemarin kan cuman nambah Ya revisi tadi, yang ada ya tadi penelitian. variabel-variabelnya belum kamu sebutkan di latar Oh, belakang. oh ya, yang di penelitian itu ya, Bu. Ya, Oke. iya. Siap, Ibu. Oke, aman, Bu. Oh, Makasih banyak ya, Bu. iya, Nak Tania. Next, siapa lagi tadi? Saya Silahkan, Yosef. princess. Selamat malam semuanya. Jadi saya sudah menambahkan di latar belakang itu mengenai masalah yang saya hadapi. Jadi masalah yang di tempat magang saya itu eh, melengkapi dokumen yang akan digunakan dalam laporan pertanggungjawaban PJ. Karena kegiatan itu nggak terdokumentasi dengan baik. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu jadi ada bagaimana meningkatkan efektivitas standar operasional prosedur pelayanan administrasi dalam program UMK ini. Lalu untuk tujuan penelitiannya untuk meningkatkan efektivitas SOP yang ada di UMK Poli Batam. Yang kedua ada mempermudah administrasi dalam pengisian laporan pertanggungjawaban. Lalu ada manfaat penelitian. Ada bagi penulis itu untuk memberikan wawasan terkait SOP. Untuk pembaca itu untuk menambah pengetahuan serta wawasan mengenai SOP khususnya terkait administrasi. Yang ketiga ada untuk instansi untuk program UMK ini untuk meningkatkan efektivitas SOP di bagian administrasi. Nah, yang terakhir ada batasan masalah. Di sini batasan datanya itu saya mengambil standar SOP yang ada di UMK saja. Untuk batasan lapangannya saya laporan studi ini dilakukan di Poltek pada program MBKM UMK Poli Batam. Sekian, Bu. Baru sampai situ. Oke, Mas Yosef. Ke latar belakang tadi. Oke, lanjut ke atas. Kan efektivitas standar SOP. Udah punya SOP belum? Untuk di adminnya belum ada. Ya, berarti harusnya penyusunan SOP dong. Ya kan? Kalau belum punya SOP, ngapain efektivitas SOP? Nah, ya kamu buatin SOP-nya. Kenapa kok pengen penyusunan itu SOP gitu? Karena di program ini belum punya standar operasional kan gitu kan, khusus untuk bidang administrasi kan gitu. Ya kan? Terus ini D3 kan ya? Iya, Bu. Nah, kalau D3 harusnya identifikasi masalah kan. Nanti disebutkan di situ. Berarti di latar belakangmu itu nyebutin bahwa belum punya standar operasional prosedur khususnya di unit administrasi terkait dengan program ini kan gitu ya. Apa masalahnya? Ya tadi kan banyak kegiatan yang tadi kamu sebutkan bahwa banyak kegiatan-kegiatan yang belum terdokumentasi. Tuh, nah itu kan Anda sebutkan di situ masalahnya kan di situ kan ya. Iya, Bu. Oke.
Nah, di situ sehingga bahasanya pun bukan rumusan masalah, tapi identifikasi masalah. Belum bahwa di program tersebut belum memiliki standar operasional atau SOP di unit administrasi. Oke. Oke? Oke, Bu. Oke, terus yang lainnya nanti disesuaikan ya. Oke. Oke, berarti judulnya penyusunan standar operasional unit apa ya? Pada administrasi program. Ya, gitu aja kayaknya juga udah cukup sih. Oke, sudah? Oke, Bu. Oke. Yang Berarti lainnya nanti lainnya- disesuaikan ya. Oke. So, aja kayaknya. Oke, ada pertanyaan lagi, Yosef? Nggak ada. Oke, sip. Oke, selanjutnya siapa? Saya, Bu. Makasih, Bu. Ya, silahkan Muhtar. Saya ambil minum dulu ya. Halo, tes. Ayo silahkan, Halo, Mas Muhtar. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu dan kawan-kawan semuanya. Oke, Bu. Untuk laporan studi saya, judulnya masih sama, itu penerapan standar operasi prosedur purchasing. Terus dilanjutkan ke bab 1-nya itu latar belakangnya. Masih sama kayak kemarin, Bu. Cuma revisinya di paragraf ketiga itu latar belakang faktor-faktornya itu. Nah, yang sudah saya buat itu ini, Bu, faktor yang terjadi dalam melambat proses pembelian barang, yaitu dalam proses purchase requisition dan daily market list dari departemen lain ke departemen purchasing terjadi karena adanya permintaan yang mendadak sebelum terbitnya PO itu, Bu, kemarin. Permintaan mendadak, terus identifikasi masalahnya itu saya rasa kurangnya pemahaman dari pihak lain itu, Bu, dari staf lain, departemen lain, yang seharusnya
mereka tahu SOP purchasing sih. Oke, terus batasan masalahnya itu kemarin juga direvisi itu saya udah buat batasan data sama batasan lapangan. Batasan data itu dari VHP program hotel tersebut. Terus batasan lapangannya itu ada departemen accounting bagian purchasing. Tujuan dari saya masih itu sih Bu. Untuk tujuan penelitiannya masih dibilang masih kulitnya Bu, belum sampai akhir, masih ada lagi yang harus ditambahkan. Mungkin dari saya itu Bu, terima kasih. Oke, Mas Mukhtar, dari ke atas lagi tadi tuh. Batasan data. Data itu adalah bukan sistem visual hotel program. Kamu mau pakai data purchasing kapan? Sebutkan bulan kak apa gitu, dari bulan apa sampai bulan apa. Tuh. Itu terkait dengan data. Terus terkait dengan batasan lapangan. Nah, semua purchasing itu yang apakah seluruh permintaan di purchasing atau hanya di departemen tertentu aja. Tuh. Itu yang minta atau yang apa? Alah, kamu yang mau kamu teliti yang mana? Nanya ibu malahan. Oke, paham. Oke, terus identifikasi masalah. Itu tata tulismu masih kurangnya. Kurang. Oh, iya. Tadi banyak tuh tepo-tepo tuh yang di latar belakang tuh masih banyak tuh tadi. Ini kan masih kurangnya kesesuaian loh, pemesanan barang dari staf lain. Harusnya spesifik staf lainnya itu siapa gitu. Oke, Bu. Ya kalau dari departemen satu ke departemen yang lain, nah itu harusnya makanya itu namanya batasan lapangan tadi. Jadi bukan nggak seluruhnya purchasing akan kamu teliti kan? Iya, Bu. Iya itu kan. Balik lagi ke situ kan, nggak semuanya purchasing akan kamu teliti kan? Hanya di waktu tertentu dan hanya purchasing dari departemen tertentu kan yang kamu lihat. Iya, Bu. Nah itu fungsinya di identifikasi masalah, fungsinya di batasan masalah itu di situ. Terus tujuan manfaat. Setelah identifikasi batasan masalah dulu ya, bukan tujuan manfaat dulu ya. Kamu cek lagi panduannya kok kayaknya punyamu aneh. Apa, Bu? Identifikasi batas. Kayaknya punyanya Joseph tadi tujuan manfaat dulu ya, baru batasan masalah ya. Harusnya ini sih, Bu. Ini skema 3. Bu. Harusnya kayak gini, kemarin kayak gini juga. Iya bukan, lihat panduannya kamu. Yosep, punyamu tadi tujuan dulu apa itu dulu? Yosepnya hilang. Biasanya tujuan manfaat dulu baru batasan masalah. Kamu cek dulu. Ini Mas Muhtar. Nah ini Yosep. Saya tujuan dulu. Iya, seingat saya panduannya tujuan dulu. Nggak tahu Muhtar ini pakai panduan yang mana Muhtar? Yosep skema berapa? Saya Skema apa? skemanya ada 3 dia, Bu. Ada skema. Skema apa? Dalam pembuatan laporan studi ini, Bu. Terus, kamu skema apa? Emang skema apa aja Mas Muhtar? Ada 3, Bu. Skema 1, skema 2, sama skema 3. Skema 1 itu untuk? Yang tempat magangnya nggak ada SOP. Yang ketiga itu SOP-nya nggak berjalan, Bu. Mas, seingat saya itu, skema itu adalah pertama, bagi yang pure magang dan ngambil tempatnya magang. 2, itu adalah yang lomba-lomba dan sebagainya. 3, itu apa gitu loh. Kok kamu kayaknya, water kamu dengerin lagi lah sama punyanya Bu Alfonsa. Nanti kamu kalau tahu Bu Alfonsa marah nanti Bu Alfonsanya.
Halo? Halo, iya Bu. Mm-mm. Ya, Motar, ya, kamu cek lagi ya itu ya panduanmu. Perhatikan lagi ya. Oke Bu. Oke, terus tadi apa kajian teorimu tuh masih 2007 dan sebagainya itu cari yang baru Marut Mokhtar. Ini udah 2022. Oke, siap. Yang waktu terdekat ya. Iya kan minimal ada panduannya. Di panduannya dibaca itu minimal 5 tahun terakhir ya. Oke, itu Mokhtar dah cukup. Dari saya cukup Bu. Oke, sip. Siapa selanjutnya? Saya, Bu. Oke, Sela. Izin share screen ya, Bu. Iya Mbak, silahkan. Ibu, Iya Mbak. Tania boleh izin live duluan nggak Bu? Soalnya tadi kena hujan, jadi kayaknya demam ini Bu. Oke, silahkan Mbak Iya, Tania. izin ya Bu ya. Ya. Ini tadi Sela nggak jadi itu ya? Ibu, ini saya mau share screen tapi valid terus, Bu. Gagal terus, Bu. Mungkin Kenapa? teman-temannya ada yang mau ini duluan, Bu. Oke, setelah sebelum Sela siapa? Ayo, ada yang lagi nggak? Ibu, saya, Bu. Oke, Priscilia, silahkan. Izin share screen ya, Bu. Apakah sudah terlihat, Bu? Masih loading. Udah Mbak. Oke, selamat malam Ibu dan teman-teman semua. Ini Bu, kemarin saya udah seminar proposal. Lalu ini borangnya dari, apa namanya, berita acara dari pengujinya. Yang pertama yaitu perbaiki tata tulis dan tata bahasa dan penggunaan istilah bahasa asing dan lain-lain. Nah, itu kemarin di proposal saya yang ada beberapa kata yang dalam bahasa Inggris itu tidak dicetak miring. Jadi ini saya udah ubah Bu, jadinya yang kata-kata bahasa Inggris itu udah dicetak miring semua. Lalu untuk rata kiri kanan, kemarin ada juga yang format itu belum rata kiri kanan. Setelah itu perbaiki kalimat dan penggunaan kata yang tepat itu kayak penggunaan titik dan koma. Dan seperti kayak misalnya satu kalimat yang kata depannya ada diubah. Lalu penulisan kutipan itu kayak seperti misalnya di pada akhir kalimat itu kemarin saya ada tulis yang tahunnya itu di luar kurung. Sementara kata Bu Jessica kalau misalnya kutipan itu di akhir kalimat dan di awal kalimat itu penulisannya berbeda. Jadi sudah saya ubah. Lalu
untuk judul dan sumber gambar itu juga udah saya tulis. Di setiap gambar itu saya tulis judul gambarnya. Lalu yang terakhir yang daftar pustaka, kemarin daftar pustakanya itu ada yang masih belum ditulis tahun dan sumber dari bukunya yang mana. Jadi ini saya udah ubah. Lalu yang kedua, gunakan referensi terbaru. Kemarin saya juga ada referensinya yang tahunnya udah lama, jadi disuruh untuk cari referensinya yang 5 tahun yang terbaru. Lalu pada tinjauan pustaka penggunaan kemarin itu saya ada masukin di tinjauan pustaka itu yang berasal dari tempat kerja saya. Terus dosen pengujinya bilang kalau di tinjauan pustaka itu cukup dari teori saja. Jadi yang dari kantor itu udah saya hapus. Setelah itu untuk poin 4, 5, dan 11 yaitu di metodologi penelitian. Populasi dan sampel penelitiannya itu ditambahin data primer, yaitu observasi dan hasil wawancara. Lalu data sekundernya berupa dokumentasi dari delivery order penerimaan barang. Setelah itu pertanyaan wawancaranya diperbaiki. Nah, kemarin itu di lampiran itu kan saya ada tampilin beberapa pertanyaan, Bu. Lalu kemarin itu kayak saya ada memakai kata apakah di beberapa pertanyaan. Jadi disuruh untuk mengganti ke pertanyaan yang terbuka. Karena kalau apakah itu jawabannya kan bisa hanya ya atau tidak. Jadi perlu nanya kedua kalinya kan. Jadi dosen pengujian suruh menggunakan pertanyaannya yang terbuka. Itu. Lalu yang ketujuh, kepanjangan dari SAP-nya itu diperbaiki. Jadi kemarin saya di setiap ada kalimat SAP itu saya menulis kepanjangannya tuh terus-terusan. Sementara kata dosen pengujian cukup 1 kali aja di awal. Setelah itu baru di bawah selanjutnya ditulis SAP saja. Lalu identifikasi masalahnya itu diperjelas. Karena sebelumnya identifikasi masalahnya saya hanya menulis baru terjadinya migrasi sistem dari yang sebelumnya manual menjadi menggunakan SAP. Nah, ini saya sudah mengubah identifikasi masalahnya, yaitu perubahan proses penerimaan dan pencatatan barang dari yang sebelumnya menggunakan sistem manual, yaitu pembukaan logistik yang tidak real time dan tidak efisien, dilakukan menjadi menggunakan sistem SAP. Lalu pada tinjauan pustakanya, di logistiknya ini disuruh tambahin flowchart dan paparan terkait proses penerimaan barang secara teori aja. Seperti itu, Bu. Lalu ini yang terakhir, metode analisa data. Pada metode analisa datanya, kemarin saya tulis yang dibutuhkan untuk menganalisis, yaitu proses penerimaan barang dan penginputannya ke dalam SAP. Lalu saya sudah mengubahnya menjadi penelitian ini merupakan penelitian yang mendeskripsikan penerapan proses penerimaan dan pencatatan barang di bagian receiving pada Departemen Logistik sebelum dan sesudah penggunaan SAP.
Analisis penerapan SAP diperlukan untuk menggambarkan aliran-aliran informasi dari bagian yang terkait untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, hambatan yang terjadi, dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan yang dilakukan pada sistem. Sudah, Bu. Oke, Mbak Priscilia. Wih, sampai 12 ya itemnya. Dan ini biasanya kalau dikasih masukan sama dosen pembimbingnya nggak diperbaikin. Dan pasti ketemu di saat ujian seperti ini biasanya. Apalagi kalau dosen pengujinya detail nih. Iya, Bu. Biasanya dosen ya kalau saya kan sebagai dosen pembimbing sudah mengingatkan ya kalau kalian nggak perbaikin ya resiko ditanggung sendiri-sendiri bukan ditanggung pembimbing. Iya, Bu. Tuh. Oke, sudah Anda perbaikin. Itu yang nomor 11, pihak mana yang Anda wawancara? Kayaknya tadi belum Anda sebutkan. Itu di ini, Bu. User SAP ya, iya siapa di departemen itu kan disuruh Oh, sebutin. Bu. Di sini, Bu. Senior officer dan salah satu tim receiving di departemen logistik. Oke. Oke, terus mana lagi tadi? Pengembangan data dokumentasi. Oke, berarti pakai DO ya? Iya, Bu. Nggak pakai invoice, DO aja? Delivery order aja sih, Bu. Soalnya kalau invoice itu ada harganya, Bu. Jadi kayaknya saya pakai DO-nya aja, Bu, di dokumentasi. Nah, kalau pakai harganya memang kalau kita nginput di data SAP nggak nginput sekaligus harganya ya? Enggak, Bu. Kalau kami Oh. logistik DO-nya aja sih, Bu. Oh, kalau sama kuantitinya taunya di DO itu udah ketahuan kuantitinya? Gitu, Bu. Udah ya? Iya. Oke. Oke, udah kamu perbaikin mana? Itu semuanya datamu udah kamu perbaikin? Sudah, Bu. Tapi yang masih saya merasa kurang itu yang nomor 10 itu, Bu. Yang di apa? Tinjauan pustaka. Ya, tinjauan pustaka. Ya kamu cari modul logistika. Ya, itu sih, Bu. Ya kan kamu belajar SAP kan? Iya. Iya, ya pakai modulnya SAP itu yang dipakai itu. Ya, tapi yang saya dapat yang ada dari kantor itu kan dia manajemen modulnya itu MM, sedangkan yang Bu Jessica minta itu yang logistik gitu sih, Bu. Ya tanya dosennya punya enggak gitu. Oh. Iya, tanya Bu Nani ya enggak, Bu Nani enggak ngajar SAP. Baik, Bu. Tanya dosen yang pengajarnya SAP lah. Pak, saya butuh modul yang terkait dengan logistik, modul yang dari SAP gitu. Nah itu kan soalnya di situ kan ada kan logistik kan gitu. Baik, Bu. Dan Anda bilang bahwa penelitian saya atau TA saya berkaitan dengan modul itu gitu. Baik, Terus Bu. tadi flowchart-nya belum kamu jelaskan coba. Chart-nya Itu kan yang poin 9. Tuh tadi teman-teman yang lain kayak Muhtar dan sebagainya tuh nanti kalau disuruh ngerevisi terkait dengan kajian literatur harus 5 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir. Ya kalau nggak Anda perbaikin ya nanti ketemunya di sini nih. Yang dialami sama Mbak Priscilia nih. Tuh penjelasan flowchart-nya Mbak. Mana? Namun jika tidak penjelasan flowchart-nya kok langsung tiba-tiba namun. Flowchart-nya mana? Nah itu Anda jelasin dari mulai awalnya ini, bla 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 gitu loh. Itu yang dimaksud poin 9 tuh.
dan dokumen terkait. Jadi itu kan ada tanda dokumen, ada data file, ada data macam-macam tuh. Iya, Bu. Ya kan dari departemen siapa itu? Dari supplier itu apa, terus masuk kemana, terus bla 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 itu kan? Iya, Bu. Nah, itu ada penjelasannya itu. Itu kan yang poin 9 tuh itu kan. Tuh, pada bagian itu tambahkan paparan terkait proses penerimaan barang di bagian logistik pada umumnya kan gitu ya. Terus tambahkan flowchart dan dokumen-dokumen yang diperlukan. Tadi kan ada DO dan sebagainya di situ ada nggak itu? Anumu kecil sekali saya nggak nampak, nggak tahu ada nggak itu flowchartmu. Kan ada tadi sebutnya kan dari DO kan? Iya, Di Bu. flowchartnya ada nggak itu? Tuh. Jadi flowchart itulah yang menjelaskan proses Anda penerimaan barang di bagian logistik itu seperti apa, butuhnya apa saja gitu. Malah malah nggak ada di situ coba administrasi distribusi, supervisor distribusi. Yang logistiknya di mana departemen logistiknya? Baik, Bu. Hmm? Iya kan? Malah nggak ada departemen logistiknya flowchartnya. Iya kan Mbak yang diminta poin 9 itu lah. Iya. Prosesnya sih ini yang kan dari faktur, di bawahnya ada PO sama faktur kopi. Lalu yang nomor 3 ini terima dokumen barang. Cuman iya Bu, ini di atasnya administrasi distribusi. Lah iya, itu kan yang diminta bagian logistik. Oke, baik Bu. Heeh. Ya kan harusnya kamu yang jelasin karena Anda riset Anda kan di bagian logistik gitu kan. Termasuk tadi SAP-nya yang benar itu harusnya bagaimana, terus yang ada di perusahaanmu seperti apa, kan gitu dah. Iya, Bu. Dan Anda bandingin itu kan. Iya, Bu. Nah, itu yang diminta poin 9 tuh, Mbak. Dasar teorimu tuh dari situ. Oke, yang nomor 9 tuh diperbaikin sama tadi nomor 11 ya. Nomor 10, Bu. Nah, 10 ya. Tuh, nomor 10 tuh. Oke, itu Mbak Priscilia. Kalau ini belum ada itu itumu. Ya tanya sama dosen pengajarnya ya. Baik, Bu. Mm-mm. Ibu mau nanya Mm-mm. yang daftar pertanyaan ini, Bu. Mm-mm. Nah, kan saya sudah susun yang baru ya, Bu. Mm-mm. Mm-mm. Terus? Menurut Ibu sudah oke belum, Bu? Lah, yang kemarin disuruh revisi apa? Karena pertanyaannya pakai apakah gitu sih, Bu. Jadi kan Nah, komponen selain pakai pertanyaan apakah yang kamu mau lihat apa dari wawancara yang Anda mau dapatkan informasi dari wawancara Anda itu Anda butuh informasi apa saja? terkait perubahan sistemnya, Bu, yang kayak lama. Ya udah, ya berarti kan tanya kan bagaimana terkait dengan perubahan sistem, kan gitu kan? Ya kan balik lagi dulu, yang mau Anda gali apa dulu gitu. Berarti kan bukan mengapa perlu dilakukan perubahan, tapi bagaimana kan gitu kan? Perubahan dengan penggunaan sistem dan sebelum penggunaan sistem SAP dan sesudah penggunaan SAP kan? Iya, Bu. Iya. Terus apa lagi? Kelebihan dan kekurangannya gitu. Dan cara apa atau apa gimana atau apa perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan SAP? Kan gitu kan atau manfaatnya sebelum dan sesudah penggunaan SAP. Terus apa lagi? Gitu Mbak, jadi bikin pertanyaan adalah apa yang mau kita gali, informasi yang mau kita perlukan itu apa. Lah itulah dibuat pertanyaan. Oke, baik, Bu. Ya. Ya kalau baca itumu itu pertanyaannya sama cuma kamu jadi bagaimana, mengapa, jelaskan. Jadi dari situ sebenarnya kamu pengen menggali apa sih dari wawancara itu yang pengen Anda gali apa kan gitu. Baik, Bu. Sudah ada lagi Priscilia? Sudah, Bu. Makasih ya, Bu. Oke, ya.
Oke, next siapa lagi? Sela tadi jadi enggak? Sela Wiwit. Sela ini ada 2 siapa? Saya 2 ini, Bu. Oh, 2 Dua. device. Oke, soalnya 2 satunya Sela Sylvia, satunya Sela pakai V, satunya pakai F. Silahkan Mbak Sela, udah bisa belum? Nah, sebentar ya, Bu. Saya coba share screen. Belum bisa, Bu. Saya dibantu sama teman saya untuk share screen, boleh, Bu? Boleh, Mbak. Baik, Bu. Jangan lama-lama. Kalau yang lainnya siapa sebelum Sela ada lagi nggak? Siapa yang share screen, Mbak Sela? IP, Bu. Oh, silahkan, IP. Izin ya, Bu. Iya, Mbak IP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Nani dan teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya sesuai dengan revisi pada 2 minggu lalu karena minggu kemarin saya tidak bisa ikut bimbingan dikarenakan sedang sakit, Bu. Hilang ya suaranya Sela. Benar nggak IP? Iya kayaknya, Bu. Apa sinyalnya nggak bagus ya tempatnya si Sela? Iya, Bu. Maaf, Bu. Habis keluar tadi, Bu. Di sini saya akan di sini saya sudah melakukan revisi. Saya sudah menambahkan tentang penelitian terdahulu, Bu. Saya sudah menambahkan tujuan dari penelitian terdahulu yaitu untuk menguji secara empiris Muslim Service Quality dan juga menguji pengaruh mediasi Muslim Customer Satisfaction terhadap hubungan MSCQ dengan Muslim Consumer Loyalty pada Bank Syariah Indonesia. Saya juga telah menambahkan metode yang digunakan pada peneliti terdahulu yaitu menggunakan metode konvensi non-profitability. Lalu saya juga sudah menambahkan variabel pada penelitian terdahulu. IP tolong ke bawah, IP. Nah, stop. Saya sudah menambahkan variabel dari penelitian terdahulu, kualitas pelayanan dalam kepuasan dan loyalitas pelanggan sebagai variabel dependen, dan Bank Umum Syariah sebagai variabel independen. Kemarin sampai situ saja sih, Bu. Penelitian ini replikasi dari penelitiannya Asnawi. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitiannya, Bu. Oke, sudah cukup Mbak Sela? Sudah, Bu. Oke, Mbak kalau objek penelitiannya, dia kan jelas-jelas bank ya?
Iya, Bu. Sama nggak pelayanannya BAM dengan online shop? Beda, Bu. Eh? Ya kan secara common sense-nya unit bisnisnya aja kan beda kan? Iya, Bu. Iya. Berarti ini yang harus saya ganti objeknya aja ya, Bu? Ya kalau replikasi kan makanya kalau replikasi itu boleh, tapi ya harus common sense-nya ya sama gitu. Kan dia kan Anda mau replikasi tadi kan dia objeknya nasabah Bank Umum Syariah kan di Indonesia, ya kan? Iya, Bu. Sedangkan Anda kan mau Anda jadinya online shop kan? Iya, Bu. Ya enggak kan? Pertanyaan saya kan sederhana aja. Sama enggak unit bisnisnya model pelayanannya online shop dengan bank perbankan? Anda udah jawab tadi kan beda kan? Ya berarti Iya, Bu. secara beda kan berarti kan kita nggak bisa replikasi namanya itu. Kalau Karena misalkan, unit pelayanannya aja tuh cara pelayanannya kan sudah berbeda kan? iya sih, Bu. Kalau misalkan objeknya itu diganti UMKM gitu, Bu, bisa ya, Bu? Iya tadi UMKM pelayanannya sama enggak? Karena itu kan objeknya dia ke perbankan, Mbak. Anda kan nanti pakai kuesionernya dia kan? Iya, Iya iya. enggak? Kalau Anda mau pakai kuesionernya dia, minimal ya sama dengan kayak dia. Anda Hmm. misalnya kalau dia bank umum syariah, mungkin kamu yang bukan syariah, konvensional, atau BPR, atau apa itu, yang lainnya itu. Tapi secara unit bisnisnya, dia adalah sama perbankan kan? Karena ini spesifik Mbak Anda, Iya, Bu. terkait dengan kualitas pelayanan. Lah secara konsep pelayanan aja ada beda kok, masa kamu mau ngukur pakai alat yang sama sih? Ya nggak? Iya, Bu. Ya tadi kamu mau ngukur timbangan berat badan. Berat badannya untuk siapa? Anak kecil yang umurnya baru balita atau yang tadi umurnya baru timbangan berat badan itu aja beda-beda kan. Untuk yang umur 0 bulan sampai kan gitu. Misalnya 1 hari sampai 3 bulan pakai timbangannya jenisnya ini. Terus di atas umur 1 tahun sampai 5 tahun timbangannya pakai jenisnya ini. Di atas ini pakai ini. Itu sama-sama ngukur berat badan kan ya? Objeknya beda-beda kan? Alat yang digunakan kan beda kan? Anda akan menggunakan alat yang sama, sedangkan objeknya lain. Boleh nggak? Saya ngukur berat badannya bayi dengan ukur timbangannya yang orang dewasa. Nggak boleh. Ya. Ya sama dengan yang punyamu ini gitu loh. Penelitian itu juga seperti itu, Mbak. Tuh. Kalau Anda mau replikasi punyanya Asnawi, kalau dia menggunakan bank umum syariah, ya kamu yang paling cari usaha jenis unit bisnis yang jenis pelayanannya sama dengan karena yang kamu ukur tadi loyalitas kan ya, pelayanan, loyalitas dan sebagainya. Iya, Bu. Bukan, iya. Jenis pelayanannya sama dengan perbankan, bahasanya kan gitu kan ya. Apa itu? Kalau kamu spesifik, oh di BPR. Atau tadi kalau ini tadi bank umum syariah, kamu yang bank konvensional. Itu kan jenis pelayanannya sama kan? Sama-sama. Kenapa kok sama? Sama-sama perbankan. Objeknya dari mana? Ya tadi beda objeknya. Yang sebelumnya menggunakan syariah, Anda misalnya pakai konvensional. Atau tadi menggunakan tadi BPR. Atau jenis perbankan lain apa sih? 3 itu kan. Ada lagi nggak, Mbak Sela? Kayaknya cuma 3 itu aja, Bu. Nah ya itu, kalau mau membedakan, kamu membedakan objek ya dari situ. Bukan tadi jadi online shop, terus tadi jadi bukan UMKM. Nah jenis pelayanan UMKM-nya beda. Hmm. Baik, Bu. Hmm. Oke, Sela.
Itu, soalnya kamu mengukurnya kepuasan pelanggan, kualitas layanan, loyalitas pelanggan. Ya. Terus tadi kayaknya yang atas ke atas tadi yang latar belakang tadi kayaknya masih judulnya kamu tulis tuh. Lagi tuh. Nah, nih penelitian The Rule of Quality with Indonesian Customer and apa ini nggak tahu ini dari mana kamu dapatnya? Itu ini Bu, judul penelitiannya dari Nah, Asnawi. iya kan makanya saya tadi benar kan prediksi saya judulnya kan nggak perlu judulnya ditulis, Mbak. Kan sudah ada daftar pustaka. Ya langsung aja tujuan penelitiannya apa. Baik Bu. Iya. Makanya feeling saya, ngapain judul penelitian ditulis? Pernah nggak kamu nengok hasil artikel-artikel yang kamu baca itu judulnya ditulis? Kan sudah ada namanya daftar pustaka. Tuh. Itu Mbak. Terus ini Mbak, ini lebih spesifik lagi. Muslim Service Quality. Ya kalau menurut saya sih kamu replikasinya ya tetap aja Mbak. Kamu replikasinya dengan perbankan syariah di Batam kalau mau itu. Soalnya ini bunyinya ini loh. Muslim Service Quality saya nggak tahu tapi kalau ngelihatnya ini sudah ada aturannya tertentu itu. Ini kalau di Batam boleh ya Bu? Beda lokasi gitu Bu? Ya nggak apa-apa kan beda lokasi. Dia kan ambil lokasinya di mana Asnawi? Di Malang Bu. Ya di Malang ya kan beda kan? Iya Bu. Iya dia respondennya dia nggak ada kan yang respondennya dari Batam? Enggak Bu. Nah iya, ya mending sama. Soalnya ini tadi setelah lihat ini nggak bisa kamu BPR, nggak bisa bank konvensional. Ternyata kan di pelayanannya perbankan syariah itu udah punya namanya Muslim Service Quality itu kan, Iya. MSCQ itu kan. Iya, itu Iya kan Bu. berarti kan harus diikutin seluruh perbankan syariah kan? Iya Bu. Iya. Nah, ya udah pakai itu aja Mbak. Kalau gitu ya berarti perbankan syariah yang ada di Kota Batam. Tuh, nggak banyak kan sebenarnya perbankan itu sekarang kan namanya BSI itu kan? Iya Bu. Oh, kan nggak banyak kan daerah itu. Nah, bisa lah harusnya kamu nanti itu nongkrongin aja di bank-banknya itu kan nggak banyak kan di mana tuh sih di Nagoya mana lagi tuh. Tuh, ya Udah tuh. udah kita jadi ya kamu ngambilnya itu aja Mbak. Ya benar perbankan syariah yang di Batam. Soalnya ini nanti kalau kamu pakai kuesionernya dia, kalau kamu ganti ke BPR ataupun bank konvensional nggak masuk karena dia dasarnya kan dari Muslim Service Quality itu. Baik Bu. Tuh. Muslim Customer Satisfaction. Tulisanmu satisfactionnya salah itu. Banyak tipu-tipunya itu. Iya Bu. Oke, judulnya nggak usah ditulis lagi ya. Terus variabel yang diukur apa saja. Tadi kayaknya belum dijelasin kan. Baru kamu sebut variabel independennya kepuasan, loyalitas. Nah, berarti kualitas dalam kepuasan. Kok saya bingung sih Mbak, kualitas pelayanan dalam kepuasan, loyalitas pelanggan. Nah, kayaknya agak ngaco itu kamu Pak kalimat terakhirnya itu. Iya, bingung nggak yang baca aja aku bingung. Maksudnya apa? Kualitas pelayanan dalam kepuasan, loyalitas pelanggan sebagai variabel independen, serta bank umum syariah sebagai variabel independen. Loh, masa banknya sebagai variabel independen? Nah, dibaca lagi Mbak, ini kayaknya kamu ininya artikelmu belum ini nih. Ya, Iya Bu. artikelnya dibaca dengan benar.
Baik, Nah, Bu. baca Makasih lagi banyak, teman. Bu. Oke, sudah. Priscilia tadi sudah. Siapa yang belum? Udah semuanya? P siapa belum? Yang belum? Udah semuanya IP? Saya Bu, izin ya Bu. Siapa ini? Wiwit Bu. Oh, silahkan. Baik Bu, kemarin revisinya itu dari identifikasi masalah Bu. Jadi yang saya Latar belakangnya apa Mbak? Ini tadi oh, iya, yang Bu. iya Mbak. Ya Bu. Yang paham kamu aja, yang diuji banyak ini tadi udah berapa orang. Topiknya beda-beda. Kalau habis bimbingan gini pusing ya ya. Iya Bu. Bu. Ini Bu. Judulnya implementasi pengelolaan dana kas pada PT Luis Alain Bu. Inilah latar belakangnya Bu. Sebelumnya itu udah dibahas juga sama Ibu. Terus. Tujuan didirikan perusahaan untuk mendapatkan laba yang maksimal dengan biaya efisien mungkin, dengan cara mengatur pengelolaan keuangan dengan baik. Kemudian di paragraf 2 ada kas, itu adalah uang tunai yang paling liquid. Kemudian di paragraf ketiga itu metode dari pencatatan petty cash-nya, ada impres dan sistem fluktuasi Bu. Kemudian di paragraf selanjutnya itu beberapa implementasi dari pengelolaan dana kas yang ada di PT Luis Alain. Kemudian untuk identifikasi masalahnya Bu, itu sering terjadi kelalaian dalam proses pencatatan kas di PT tersebut, sehingga penulis ingin mengetahui terkait prosedur pengelolaan dan pengawasan kas dalam rangka meminimalisir tingkat penyelewengan kas pada PT Luis Alain. Untuk batasan masalahnya Bu, batasan data itu dari invoice, purchase request, voucher petty cash, purchase order, nota, dan rekening koran itu periode Mei dengan sampai Juli 2022. Untuk batas lapangannya itu di PT Luis Alain, Departemen Accounting, dan Departemen Manajemen Bu. Tujuan penulisannya untuk mengkaji implementasi pengelolaan kas pada PT Luis Alain. Di manfaatnya Bu, ada untuk bagi penulis, untuk mengetahui pengelolaan kas pada perusahaan tersebut dan mengaplikasikan teori-teori mata kuliah, bagi perusahaan untuk masukan dan perbandingan, dan bagi pembaca itu untuk dapat menambah korelasi literatur perpustakaan Bu. Untuk selanjutnya Bu, tinjauan pustakanya yang saya masukkan itu ada pengertian kasnya Bu, kemudian pengertian dari kas kecil, lalu fungsi yang terkait dari fungsi kas, fungsi akuntansi, fungsi pemegang dana kas kecil, fungsi yang memerlukan pembayaran tunai, fungsi pemeriksaan internal. Kemudian pengertian dari sistem dan juga prosedur. Kemudian pengertian sistem akuntansi, Bu. Lalu manfaat dari adanya prosedur. Kemudian bagaimana prosedur dari pengelolaan dana kas kecil. Kemana Wiwi tadi? Keluar ya? Iya kayaknya Bu, keluar. Kalau bimbingan online kayak gini ya? Internet mungkin Bu. Iya.
Mbak Ipe minta tolong di chat di grup itu, masih mau ini enggak gitu, ditunggu gitu. Ya, Bu. Mm-mm. Kalau enggak ya udah kita selesai. Udah semuanya kan tinggal Wiwit ya terakhir ya. Ya, Bu, tinggal Wiwit tadi. Mm-mm. Mohon maaf Bu, tadi terkeluar. Jadi saya mohon izin share screen lagi ya Bu. Oke, silakan Mbak Wiwit. Kalau enggak di mute apa videonya di ini off dulu aja biar lancar presentasinya. Ya Bu, baik Bu. Ini sih. Salah stop share. Oke, Oke. Lanjut ya Bu. Kemudian Bu, ini berikut terkait dari prosedur pengeluaran kas kecilnya Bu. Kemudian metode dari pencatatan kas kecil ada impress fund method, kemudian fluctuation fund method. Lalu selanjutnya pengertian dari pengendalian internal dan juga tujuan dari pengendalian internal. Lalu ada sistem pengendalian internalnya, Bu. Kemudian praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit di organisasi perusahaan. Udah Bu, cukup itu aja Bu. Oke, terima kasih Mbak Wiwit. Kayaknya sudah komplit ya tadi pengerjaannya. Tadi saya mention kayaknya di tujuan penelitiannya nanti diperbaikin ya. Kan Anda bukan ranahnya itu kan tadi karena belum adanya, berarti harusnya supaya terjadi konsistensi kan pencatatan dengan pengeluarannya kan harusnya kan tujuan Anda kan itu kan? Iya Bu. Bukan mengkaji kan? Oh iya. Iya enggak? Oh iya. Iya, yang kurang-kurang. Iya. Terus banyak typo-typo itu spasinya kebanyakan, kurang spasi, titik koma, dan sebagainya itu harusnya istilah masing. Terus penulisan tabel, tabel itu harusnya di atas, kalau gambar itu di bawah. Oke Bu. Terus terkait dengan penulisan jurnal itu yang betul. Bukan kayak gini karena harusnya ada kolom reference, ada tanggal, dan sebagainya. Iya Bu. Oke, terus tadi referensinya dicek lagi ya. Tadi lihat kan yang waktu Priscilia tadi kan harus dipastikan minimal 5 tahun terakhir itu Mbak. Iya Bu. Cari yang 5 terbaik. tahun terakhir ya Bu, bukan 10 tahun terakhir ya Bu. 10 tahun terakhir itu kalau kajian literatur review punyanya IP, enggak 5 tahun terakhir ya? Ya IP ya, yang D4 itu. 5 tahun terakhir, Bu. Iya, 5 tahun terakhir, nggak ada 10 tahun terakhir, udah kamu udah lulus, sudah jadi apa nanti? Iya Bu. Itu kalau grand teori memang nggak ada batasannya. Oh, oke Bu. Punyamu itu kan bukan grand teori. Oke Bu. Oke, tadi dicek itu berarti tinggal kayaknya sih udah cukup tadi di kajian teorinya tinggal dicek lagi referensinya sama tujuan penelitian tadi batasannya udah, manfaatnya juga udah. Oke Bu. Berarti Itu tinggal ya. revisi tujuan ya Bu sama rapiin lagi itunya Bu. Ya, Bu. Itu penulisan gambar dan sebagainya itu. Oke Bu. Oke. Baik, terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama. Oke, sudah semuanya? Ada yang belum?
Wiwit sudah, Septa tadi udah, Sela sudah, Priscilla sudah, Nurfahria sudah, Ipeh, Muhtar Fahsri. Sudah semuanya ya? Oke, kita ambil foto dokumentasi dulu. Oke, 1, 2, 3. Grup kalian apa? Bimbingan, lupa. Oke, ini hasil bimbingan week 5 ya. Berarti masih ada 2 lagi. Minggu depan saya ada dinas. Kalau memungkinkan saya bimbingan, kalau enggak nanti diganti yang lain. Yang lainnya tetap semangat semuanya. Tidak ada pekerjaan yang nggak bisa diselesaikan dan tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Pertanyaannya, kalian mau nggak menyelesaikannya? Mau hari ini berarti Anda akan lulus tepat waktu. Mau tahun depan berarti Anda akan mengulur-ulur waktu. Dan masalahnya tetap sama. Yang bisa menyelesaikan siapa? Ya Anda sendiri. Bukan tetangga Anda, bukan orang tua Anda, bukan pacar Anda. Yang bisa menyelesaikan siapa? Ya Anda sendiri. Bukan di dosen pembimbing. Dosen pembimbing itu tugasnya hanya mengarahkan. Oke, jadi semua yang namanya laporan studi, skripsi, itu tanggung jawab masing-masing pribadi. Bukan tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab pacar, bukan tanggung jawabnya tetangga. Oke, jadi selesaikanlah, pilihlah Anda yang pilihan yang tepat. Tepat itu menurut siapa? Menurut Priscilia 2 tahun lagi baru selesai tepat, Bu, kan itu. Menurut Septa, oh hari ini Bu harus selesai, kan itu. Jadi itu. Oke, boleh nggak Bu kalau bimbingan apa ada masanya nggak mood dan sebagainya ya boleh. Itu manusiawi. Tapi jangan nggak moodnya kok nanti 2 tahun baru mood kan itu. 1 semester baru mood. Nah, itu yang ini. Jadi semuanya karya ilmiah Anda itu yang bisa menyelesaikannya, yang bisa menuntaskan karya ilmiah Anda semua tadi adalah diri Anda sendiri. Bukan di siapa-siapa. Oke? Itu pesan dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Ibu, Mm-mm. maaf Bu, tadi yang tentang kartu bimbingan magang itu Bu, Mm-mm. itu kan belum Ibu ini ya Bu, cek kan Bu. Mm-mm. Jadi nanti di tanggal kartu bimbingannya itu tanggal pas udah Ibu cek atau pas kami ngumpul di learning? Ya tanggalnya harusnya pengumpulan di learning kan harusnya per minggu kan harus ngumpulinnya Iya. di learning. Tadi saya sudah tanya sama Pak Sugeng harusnya setiap minggu Bu. Iya, setiap Berarti minggu. berarti saya dari minggu pertama ya berarti ya. Iya, minggu pertama. Nanti lihat aja di itunya. Semoga waktu saya tercukupi ya untuk itu. Macam sibuk betul lah Bu Nenek ini. Yuk, makasih ya Bu. Ya, nanti tolong diingetin ya Mbak Ipe. Iya Bu. Nah, tadi saya baru tanya betul sama Pak Sugeng tadi sebagai koordinator magang. Kan sama kan konsepnya magangnya D3 dan D4 kan? Semuanya di learning kan ya? Iya Bu, di learning. Oke, sudah? Ada lagi Mbak Ipe? Sudah Bu. Oke, yang lainnya cukup? Oke, kalau sudah cukup, semuanya tetap semangat. Pilihlah dengan pilihan yang menurut Anda tepat. Jangan menurut tetangga, jangan menurut kawan. Oke.
Oke, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Oke, Ya, Bu. izin live ya. Ya, Bu.